Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bil amwali wal aulad wa ja'ala dzalika fitnatan liman yaqumu bihaqqihim wa yasunuhum anil fasad wa mimman yudayyi'uhum fayakununa hasaratan yawma yaqumul ashhad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul malikul karimul jawad wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ilal huda war rasyad. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin: waladin salih yad'ulah, wa sadaqatin jariyatin, wa ilmin yuntafa'u bihi, wa fi riwayatin waladin salih yad'ulah, wa ilmin yuntafa'u bihi, wa sadaqatin jariyah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, pakai romo lah pulang romo Kiai Ustadz Muhammad Kamaluddin, dan yang sama-sama kita muliakan romo, pakai romo juga, Guru Amin, dan para tokoh-tokoh masyarakat, para ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di jauh dari perkotaan kita memiliki kebun yang subur, yang insya Allah sebagaimana sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadza riyadun min riyadil jannah, inilah kebun dari kebun surga. Kata Nabi, za marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala hilaqatu zikir. Nabi pernah bersabda, mengistilahkan majlis-majlis semacam ini adalah majlis yang insya Allah akan membawa kita dalam perkumpulan di dalam kebun surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu lam yarisu dinaran wala dirhaman wa innama warasahul ilma. Para nabi-nabi termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mewarisi kita duit rupiah, duit dinar, duit dirham, kemewahan dunia dan lain sebagainya.
yang beliau wariskan adalah ilmu pengetahuan. Kira-kira yang sudah ditampilkan oleh Ustadz dengan santrinya tadi sungguh jadi cemeti lawan orang-orang tuha, lawan kita barataan. Banyak hafalannya, surah An-Naba hafal, yang tuha aku belum hafal aja. Nang bahari kadi ingat lagi, nah kalawasan Ustadz, nah bahari hafal benar juga sidin waktu sekolah di madrasah. Jadi ada saat peran seorang orang tua yang menjadikan kita yang dulu banyak hafal juga, tapi sekarang banyak kada hafal. Disinilah Nabi mengatakan kullu maulud yuladu al fitrah. Setiap anak memang sudah dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesucian, tidak terkontaminasi, di bahasa ini tidak tercampur aduk dengan kegiatan-kegiatan di luar sana. Sekalipun aktivitas di luar sana mudah terakses sekarang di pedesaan ini. Nah, ini peran orang tua. Fa'abawahu ayyuhawidanahu aw yumajjisanahu aw yunassiranahu. Peran orang tua membentengi seorang anak jangan sampai tingkah laku dan perilaku dan pengetahuannya seperti orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Maka pian punya tugas penting, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Punya anak, punya harta menjadi ujian lawan pian barataan untuk dididik, diberikan pengetahuan, dijaga pergaulannya. Beratnya ini tugas orang tua berataan, menjaga, mendidik, memberikan pengetahuan, sehingga kata Nabi muru auladakum bisalah idza balagha sab'as sanawat. Perintah anak-anakmu sembahyang saat dia mencapai usia 7 tahun. Pian asik bahuma, asik di penurihan, mana sempat di 5 waktunya menyuruh anak-anak pian sembahyang, maka pian nanti dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu diceritakan oleh ulama berdasarkan riwayat hadis Nabi, nanti di hari kiamat sana pian barataan kena diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sekelompok manusia, mudah-mudahan lain kita atau mudah-mudahan kita juga, kelompok manusia ini dijobloskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Lalu ada juga sekelompok manusia yang mereka itu dapat keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadahnya yang luar biasa, dengan pengetahuan agamanya yang luar biasa, rajinnya dia dalam beribadah, maka orang ini akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah si anak-anak ini nantinya, orang-orang yang bakal masuk ke dalam surga ini nantinya, dia bahasa ulun Ustadz pelingau bahasa pian apa Ustadz bahasa no ada tamu kah Ustadz? Lanjut. Okay. Kalau bahasa ulun toleh kanan toleh kiri bapak si anak ini, mereka mencari mana orang-orang tuanya, melihati mana abah mamanya. Ini mengganggu orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah, sehingga terjadi kemacetan di pintu surga karena ada sekelompok manusia ini tidak mau masuk ke dalam surga. Lalu malaikat datang kepada Allah, ya Allah, ini ada sekelompok manusia kada mau masuk surga, inya berkumpulan di pintu surga. Lalu akhirnya ujar Tuhan tanya nih orang, kenapa perihalnya sampai kada mau masuk surga? Limbah ditakuni, sekalinya mencari mama abahnya. Ini anak ini mencari mama abahnya,
mama abah ulun nang mana, di mana? Ada tadi abahnya Wildan Castro, siapa bahasa pian tadi lah ya, mana abah ulun ini ya? Jadi jawabannya abahnya keasikan menurih kada tersurui anaknya haur di dunia aja, sehingga banyak amal ibadahnya tertinggal, yang maksiatnya terbanyaki, lalu orang itu masuk neraka. Lalu ujar si anak yang tadinya bakti yang soleh tadi, ulun kada hendak juga masuk surga, biar ulun masuk ke dalam neraka aja sudah. Kada mau, ujar Tuhan, karena ikam keputusannya memang di dalam surga. Amunnya ulun hendak masuk surga, ulun minta abah ulun supaya dimasukkan ke dalam surga juga. Lalu akhirnya dijemput orang tuanya di dalam neraka supaya masuk bersama anak-anak yang soleh tadi ke dalam surga. Nah, ini berkat orang-orang yang soleh tadi, berkat anak-anak yang terdidik tadi. Cuma peran pian yang mendidiknya, peran pian yang memintanya supaya inya mau sembahyang, mau berhafalan. Nah, sekarang tugas itu sudah diambil alih oleh Guru Kamarudin di sini, yang melajarinya, yang tadi memberikan hafalannya, yang memberikan contoh untuk sembahyangnya. Maka tugas pian cuma satu lagi. Napa tugas pian? Yaitu memberikan motivasi lawan anak. Jangan sampai inya dikasih HP waktu inya di jam-jam sekolah, karena di HP tadi itu aksesnya luar biasa pian, merusak. Pian ingat kada waktu Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad, Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad itu dipanggil. Pertama dipanggil oleh orang Yahudi, dipanggil orang Nasrani, dipanggil orang Majusi, dipanggil oleh dunia. Empat ini memanggil Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad tidak menghiraukan sama sekali. Maka cara mereka empat macam ini merusak generasi kita. Ini bukan lagi mengganti KTP kita untuk beragama Nasrani atau Majusi dan lain sebagainya. Nabi Muhammad pada waktu itu tidak menoleh sama sekali panggilan-panggilan empat ini, tapi Nabi Muhammad sempat mendengar daripada panggilan tersebut, sehingga di mana-mana umat Islam pada saat ini menjadi mayoritas tapi minoritas dalam amalan Islamnya. Kenapa? Karena sudah tersusupi daripada ajaran-ajaran orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Apa ajaran-ajarannya ini? Indikasi ajarannya coba kita lihat. Yahudi itu orangnya, dia percaya kepada Allah, tetapi orangnya keras kepala. Itu Yahudi namanya. Dia agama yang paling tua itu yang saat ini ada di dunia, agama yang tertua yang saat ini ada di dunia kita, itu ya agama Yahudi. Yahudi itu punya sifat, karena dia itu sejaman dengan orang-orang Yunani yang berpaham filsafat, logika dan akalnya dikedepankan. Maka sekarang dia tetap beragama Islam dibiarkan oleh orang Yahudi, tetapi pemikiran-pemikiran Yahudi yang mengedepankan akal, mengebawahkan ilmu pengetahuan, ini akan disusupkan kepada generasi-generasi Islam, dan itu ada di HP. Jadi pian dirusaknya dengan pemikiran-pemikiran yang sekarang disebut dengan liberal. Mungkin pian melihat saat ini kalau yang pemegang HP YouTube, ada, minta maaf kalau lain beragama pian, nah, tapi saat Islam datang juga. Nah, pian melihat saat ini dengan adanya pemahaman liberal saat ini, generasi kita dirusak di kota sana. Ada yang bermaulidan di tempat ibadah non muslim, ada yang baca Quran saat perayaan Natal, ada yang kawin diperbolehkan satu jenis, ada yang diperbolehkan kawin beda agama. Ujarnya kita ini sama-sama tiap manusia,
Kalau Al-Quran mengatakan la tunkihul musyrikati hatta yu'minna, perlu diamandemen itunya, perlu dirubah itu hukum perbedaan agama yang menyatakan tidak diperbolehkan kawin berbeda agama. Ujarnya itu merusak hak asasi manusia, kada sesuai lawan akal. Nah, ini pahaman Yahudi. Orangnya agamanya Islam, KTP-nya Islam, tetapi akhirnya pemahamannya jauh mengedepankan akal, mengebelakangkan hukum Tuhan. Maka ini adalah pahaman Yahudi, sudah ada di HP-HP pian. Generasi kita anak-anak jauhkan dari pemahaman yang itu. Yang kedua, pahaman Nasrani. Pahaman Nasrani ini mereka sudah dikatakan oleh Syekh Abdus Salam sebagai pemegang Piala Nobel, orang Islam yang memiliki ilmu pengetahuan luar biasa. Dia mendapatkan Piala Nobel dalam bidang ilmu pengetahuan. Pernah ditanya, kenapa jadi orang Kristen, orang Muslim Nasrani mereka lebih maju daripada kita? Beliau mengatakan karena mereka sudah meninggalkan kitab sucinya dan mereka sudah mengkaji kitab suci umat Islam. Jadi kalau dikaji sejarahnya, babinian Nasrani mereka itu diajarkan pakai jilbab, tapi sekarang mereka tidak pakai jilbab. Mereka sudah terbuka aurat, mereka sudah memiliki gaya hidup yang dianggap mereka sudah modern, terbuka aurat, dan ini adalah pemikiran-pemikiran Nasrani. Kita dibiarkannya beragama Islam, berKTP Islam, sehingga Nabi mengatakan kita nanti di akhir zaman menjadi mayoritas, tapi sudah gaya hidup seperti orang-orang Nasrani. Di luaran sana mereka sudah terbuka auratnya karena mengikuti gaya tren orang-orang yang beragama Nasrani. Ini dipanggil Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj, tapi tidak dihiraukan Nabi. Jadi kita hindari. Di mana ada letaknya itu? Ada di HP berataan. Jadi kalau pian mah unjuk di HP, paketnya dibuangi, jangan ada berpaket, karena akses di luar itu akan bisa merusak yang hafalannya. Sekarang mereka hafal, pian bangga berataan, tapi pada kemudiannya kalau pian unjuk di HP pakai paketnya bisa mengakses keluar, maka tidak menutup kemungkinan hilang hafalannya. Jadi tugas pian supaya pian masuk surga bersama anak berataan, maka jaga akannya. Rugi ke guru Kamarudin memberi hafalan kalau karena pian di rumah HP aja nya, karena ulun bisa anak juga guru, nyala bisa anak juga jadi HP tuh apel di rumah tuh laptop itu ada 15 biji, itu ulun kunci. Jadi tak kecuali ada kegiatan apa itu saja ulun buka. Jadi kalau guru Kamarudin anak ulun juga di Barabai upat Pildacil, alhamdulillah juara 1 juga nah yang di Barabai guru. Jadi kalau ulun ini latar belakang memang di pesantren. Jadi memang kalau di pesantren itu kalau memberikan penderan ini makanya buku ulun kalah ulun kekanakan bahapal ulun buku. Nah ulun konse ulun kumpulakan lo anunya, jadi ini nangulun supaya jangan lari. Lalu ada lagi pemikiran yang ketiga yang dilihat oleh Nabi yang bisa merusak hafalan anak-anak, yaitu konsepnya orang Majusi. Majusi itu percaya kepada hal-hal yang tahayul. Yang tahayul, api bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat. Maka di luar sana sudah ada generasi-generasi Islam yang percaya kepada hal-hal yang tahayul. Kalau pian melihat di YouTube mungkin ada orang berpender lawan malaikat, ada orang yang berguru lawan Tuhan 40 hari, ada orang yang bisa berpender lawan samud. Ini pemikiran-pemikiran Yahudi. Kalau pian bisa menunjuk HP on anak-anak kita, kada menutup kemungkinan pemikiran-pemikiran ahlus sunnah yang murni yang dilajarkan oleh guru Kamarudin tadi bisa ternodai, padahal sidin kada melajarkan. Kalau pian menunjuk HP, jadi dapat dukungan lawan pian barataan. Dan yang keempat adalah dunia.
dunia ini merusak lawan generasi kita, karena mereka akan mengabaikan apa yang diperintah oleh Allah, sehingga para ulama itu menyusun bagaimana perbedaan ilmu dengan harta ini. Mereka mengatakan kalau ilmu warasatul anbiya, kalaunya harta warasatul mamlakatul jababirah, kalaunya ilmu ini adalah pewaris para nabi-nabi. Jadi tadi anak-anak pian sudah mendapat warisan dari nabi-nabi, itu ilmu pengetahuan. Kalaunya harta yang saat ini kita geluti, itu warisan daripada raja-raja yang terdahulu. Kalaunya harta yang saat ini kita geluti, itu warisan daripada raja-raja yang terdahulu. Ada Fir'aun, ada Korun. Kalau nyepian baca, mereka semua sudah dapat laknat karena mereka meninggalkan ibadah kepada Allah. Mereka dapat laknat karena meninggalkan bertauhid kepada Allah. Mereka mengedepankan harta yang menjadi prioritas mereka di dalam keseharian mereka. Bagaimana Korun ditenggelamkan di dalam tanah, bagaimana Fir'aun ditenggelamkan di dalam laut. Kenapa? Karena mengutamakan harta, meninggalkan tauhid dan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mengutamakan harta, meninggalkan tauhid dan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak pian insya Allah dididik oleh Guru Kamarudin, ini menjadi anak yang soleh, sebagaimana yang disabda Nabi Muhammad SAW, iza matabnu adam in qata amaluh, bila pian berataan mati termasuk ulun Guru Amin juga meninggal, maka habis berataan amal ibadah. Tinggal 3 macam lagi. Yang pertama adalah waladun soleh yad'ulah, pian meninggalkan anak yang soleh yang selalu mendoakan. Ada seorang orang ulama dari India nama Syekh Zainuddin bin Ali bin Abdul Aziz Al-Mulaybari. Beliau murid dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, murid daripada, dan Ibnu Hajar murid daripada Syekh Romli murid daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka ini turun temurun adalah guru, punya murid alim luar biasa. Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau banyak punya karangan, ada yang namanya Fathul Bari 17 biji sarah daripada kitab Bukhari. Lalu akhirnya Syekh Zainuddin bin Ali bin Abdul Aziz Al-Mulaybari ini orang India mengarang kitab yang namanya Irsadul Ibad dan Fathul Mu'in. Di dalam kitab Irsadul Ibad beliau punya cerita, lalu akhirnya beliau tuangkan di dalam kitab beliau. Ujar Sidin, ada seorang ahlul ilmi, orang yang memiliki ilmu pengetahuan, itu termimpi melihat alkah sebuah pekuburan itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berada dalam kubur tersebut. Pada saat dibangkitkan itu, maka adalah talam-talam berdatangan. Talam-talam itu akhirnya direbutkan oleh orang ahli kubur tadi. Dan dilihat oleh ahli ilmu ini, ada satu orang yang kada umpat berhuruf, yang kada umpat berbagi, kada umpat berabut gitu. Kada umpat itu artinya apa Pak? Bisa kamar kada umpat gitulah. Ulun takutan tadi kalau ini hafalan-hafalan ini bahasa Jawa beratan kan hafalannya sekalinya biar luar biasa. Wali Songo itu dakwahnya dari luar sana. Ada yang mengatakan dari Gujarat India, dari Abdul Malik Khan, itu akhirnya melahirkan daripada Abdullah Al-Akbar melahirkan Jamaluddin Husain sampai kepada Wali Songo. Itu anehnya mereka dakwah sesuai dengan adat istiadat. Jadi tidak ada Wali Songo itu berbahasa Arab dalam mendakwahkan, sekalipun ada potongan-potongan berbahasa Arab Romo ya tadi. Nah, tetapi yang beliau bawa ke sini bahasa kita yang mudah dipaham. Jadi kalau jadi bawa ada kontes soal Guru Amin, ini cocok. Karena bahasa sama. Jangan nyempian menghafalkan tadi niat sembahyang bahasa Jawa, diadu lawan murid Guru Amin, ngalih menilainya. Nah, mana paling lancar, cuma dibawa tadi ke bahasa kita. Lalu akhirnya ujar orang ahli ilmi tadi, pian ini kenapa jadi barabut?
Kenapa jadi kada berabut tuh loh, seberatan orang berabutan, merabutakan talam yang isinya tadi entah apa itu. Lalu ujar nang tadi menjawab, itu nang dirabutakan kurang itu pahala orang-orang yang sedang membaca Al-Quran, baca Fatihah atau baca yang lainnya, yang dihadiahkan kepada orang ahlul kubur. Biasanya kita ada kegiatan Al-Fatihah ila ruhi jamil muslimin, lalu kita baca Fatihah. Menurut sebahagian ulama termasuk Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan nusulus sawab ilal amwat, sampainya pahala kepada orang mati, tapi disertai dengan doa. Ujasidin doa tadi Allahumma ausir. Jadi kalau nya Fatihah aja ada sampai ujar Imam Syafi'i, tapi kalau nya dengan doa sampai. Tapi Ashab Sidin Al-Imam Nawawi di dalam syarah Muslimnya, sudah yang penting niat baca Quran, niatakan kepada siapa, tanpa doa sudah sampai. Nah ini yang yang dipegang orang Nahdlatul Ulama ini, sampai ya sudah. Nah lalu akhirnya pahala-pahala yang tadi untuk kaum muslimin itu diperabutakan. Lalu aku jadinya nang tadi kada umpat berabut. Kenapa jadi kada umpat berabut? Karena aku memiliki seorang anak yang sedang berdagang, tapi mulutnya selalu melantunkan Al-Quran, seharinya hatam. Itulah hadiahku untuk yang dihadiahkan oleh anakku kepadaku. Lalu akhirnya terbangun, dicari oleh sian tadi, oleh nang kurang temimpi tadi. Sekalinya ada sebujur, ada seorang pemuda yang asik berdagang di sela-sela dia tidak memiliki pelanggan, dia baca Quran. Seharinya hatam dia baca. Lalu akhirnya pahalanya dipintakan kepada Allah Ta'ala supaya disampaikan kepada orang tuanya. Hingga suatu masa ahli ilmi tadi termimpi lagi. Pada saat itu dia lihat orang tua yang tadinya ada umpat berabut pulang. Didatangi Sidin, kenapa dia jadi umpat berabut? Lalu akhirnya ujarnya, anakku sudah meninggal dunia. Tadi dia lagi membaca. Makanya ditaruh oleh Nabi Muhammad yang kedua itu, yang bila pian meninggal dunia tetap supaya pahalanya mengalir, ditaruh Nabi adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat ini terkonsepnya di kepala pian berataan. Kada kawat lagi di kalonya anak meninggal habis. Kalonya ilmu, tuh guru Kamarun melajari anaknya tadi, melajari anak-anak pian mengaji. Karena anak pian melajari pulang nang lainnya mengaji, berapa turun temurun silsilah keilmuan Sidin akan menyebar, dan itu adalah deposito termahal yang dimiliki oleh guru Kamarudin, termasuk guru Amin. Napa deposito tengahnya? Tabungan. Nah, tabungan termahal yang dimiliki Sidin. Makanya bila pian meninggal berataan, bila kena ada yang bertakun siapa yang paling sugih di desa Maihi ini, yang di desa Sumber Harapan ini, yang bertakun siapa yang paling sugih di desa Maihi ini, yang di desa Sumber Harapan ini. Pian jawab aja guru Kamarudin, guru Amin itu paling sugih sudah. Karena amalan-amalan muridnya, gawian-gawian sembahyang muridnya akan mengalir kepada Sidin berataan. Nanang ketiga adalah sedekahun jariyah. Pian tadi bisi cetakan anak yang soleh, insya Allah sebatas usianya, insya Allah memberi hadiah lon pian. Tapi ilmu itu khusus orang-orang yang memiliki ilmu. Yang ketiga sedekahun jariyah, yaitu sedekah jariyah. Nah ini kawa berataan menyisihakan duit. Yang pakai pembangunan madrasah kan guru ini, madrasah kan apa ngar guru? Ini acaranya majelis taklim luar biasa guru lah, ngarannya kada formal mana, majelis taklim aja tawaduknya. Nah membangun majelis taklim kah di sini nih masih luas tanah guru kamarnya kamarudna. Nah bila pian kau membangunakan seberapa lama itu digawi untuk kegiatan-kegiatan semacam ini, maka itu jadi pahala lon pian. Yo pastabiqul khairat, sama-sama kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan amal jariah yang di guru-guru kita, guru Amin, guru Kamar ini menjadi amal yang selalu mengalir lon Sidin berataan. Dan mudah-mudahan pian berataan
memiliki anak yang soleh, yang solehah, yang insya Allah menjemputi pian berataan dari titian siratal mustaqim, yang masuk ke dalam surga kada mau tak kecuali lawan pian berataan kena dengan berkat Guru Kamarudin dan Guru Amin ini. Cuma satu, dorong mereka, bimbing mereka supaya mau, jangan tadi ada Guru Kamarudin ngali pada mencari yang ikro ini nah, yang juara satu. Alasannya dua tadi, ada pintar tapi kada penurun, tugas pian berataan. Nah, ada pintar tapi kada penurun, berarti pian dapat pukulan dan cambuk dari Guru Kamarudin. Supaya anak pian jangan ada yang kada penurun. Ada tadi pulang pintar ya siden tapi kurang disiplin tuh tapi lah penurun aja tapi terlambat turunnya. Nah, tugas pian pulang ini jangan sampai supaya nambah kepintarannya bujur-bujur terasah dengan kedisiplinannya, kepintarannya bujur-bujur terasah dengan kerajinannya turun. Tugas pian berataan ini musim pahumaan jangan umpatnya lain tugas pian dapat apa namanya, dapat pelanggaran undang-undang pian mano lagu Kamarudin lah mempekerjakan anak inya masih sekolah, suruhnya sekolah inya menureh mengkawat pian aja nang nureh, jangan disuruh inya bisa banget kan menurehnya kada tano turihannya biarnya sekolah aja dulu. Nah, supaya mendapatkan anak yang soleh tadi dan menjadi anak yang soleh soleha, insya Allah manfaatnya lawan pian berataan. Nah, kada kita di guru itu kadang jadi guru ini ulun jua sama aja profesi jualan Guru Amin. Guru ini terkadang guru nang pak bila pintar, anakku aja. Nah, sudah bisa hafalan anakku aja. Nah, tapi karena bila nakal kita guru. Nah ini jangan sampai nang gitu. Imam Malik itu nih sebutin lagi. Imam Malik itu sewaktu ditanya, Imam Malik itu termasuk ajalul isnad. Beliau memiliki sanad yang paling besar karena gurunya Imam Nafi, dan gurunya Imam Nafi adalah Abdullah bin Umar, langsung berguru kepada Nabi. Imam Malik ini saking pintarnya luar biasa, menjadi Imamul Haramain Mekah dan Madinah dan guru daripada Al-Imam Syafi'i, imam kita. Beliau ditanya, dengan sebab apa pian jadi bisi anak pintar? Dengan sebab apa pian bisi anak jadi pintar? Dengan sebab apa pian itu pintar, alim, luar biasa? Imam Malik mengatakan, aku pintar, aku alim, diberikan anugerah semacam ini di syafaqati abi li ustadi, dengan berkat orang tuaku ini luar biasa akrabnya, baiknya, memperhatikannya dengan guru-guruku disini. Nah, makanya suatu hari ada orang menitip anak kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu dititip anak tadi ke Syekh Abdul Qadir Jailani, dididik seperti apa yang dididik Guru Kamarudin tadi. Mereka pintar, mereka hafal dengan rukun-merukun, mereka bacaannya hafal segala macam. Lalu akhirnya suatu hari orang tuanya datang. Jalibah datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu mau pamit ketemu dengan anak-anaknya ba'adu-adu. Ba'adu-adu itu nama Guru Kamarudin? Kadang ngerti kau pian? Nah, ba'adu-adu ujian anak ba'adu-adu. Bah, ulun baik selama di pondok ini, di pondok Syekh Abdul Qadir Jailani ini kurang diperhatikan. Syekh Abdul Qadir Jailani dengan tamu-tamunya makannya lebih istimewa kami di pondok. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani ada menampung beberapa orang itu. Kami di sini kada terlalu diperhatikan makannya, bahasanya iwak kare gitu, tempe. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani ayam segala macam. Dan terlihat perbedaan, yang dulunya memang lama kayak itu pas aja dan lama kan. Nah, sengaja banyak Syekh Abdul Qadir Jailani dimasukkan di situ berkurus orang nak. Nah, lalu akhirnya Jin Abad ada sebujur ini Syekh Abdul Qadir Jailani kadang memperhatikan ke anak tadi. Lalu akhirnya berbulik ke Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh, ulun tarik anak ulun karena menurut pengaduannya pian kurang memperhatikan. Lalu limbah ditarik, silakan ya Syekh Abdul Qadir Jailani, dibawalah sampai di depan rumah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia terpikir apa yang didapat oleh anakku ini. Lalu akhirnya ditanyanya berapa rukun iman, berapa rukun Islam, dan seterusnya berapa ayat-ayat. Ternyata anaknya lantik, lihai, hafal bertan. Luar biasa, kehafalannya, kecerdasannya memang dididik oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu akhirnya terpikir ujarnya, menengki ini pintarnya anakku, aku berikan aja ke Syekh Abdul Qadir Jailani.
Lalu akhirnya dibawa lagi bulik ke Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh, terimakan lagi uang kada jadi mampu bulik. Kada jadi membawa bulik anak ulun ni. Uji Syekh Abdul Qadir Jailani, ini orang wali ni lah. Uji Syekh Abdul Qadir Jailani, bawa aja sudah bulik. Aku kada nerima lagi mau anak ikam. Lalu bertakun namanya, kenapa jadi anak ulun kada terima lagi? Karena ikam sudah ma'iktirat aku, Uji Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kalau nyelawan guru, apapun aduan-aduan si anak, jangan pian lawan gurunya misariki. Nah, jangan sampai gurunya amun kau tambah yakan aja anaknya supaya kena lawan gurunya masih lawan pian jo masih. Tapi kalau pian lawan akan gurunya pian sariki, nah yang terjadi adalah anak itu akan menjadi bandal kena. Nah ini akhirnya kada ilmunya tadi hilang akhirnya. Nah karena kaderwakan orang tua. Ada guru sekumpul itu pernah cerita gitu. Mujasiden, pamanku pernah berkisah gini sih, paman siden, guru Seman Mulia. Amun kita hendak memiliki anak yang baik, anak yang soleh, anak yang alim, supaya terdorong pikirannya supaya menjadi orang yang berilmu, maka Ujasiden, orang tuanya yang pertama harus memiliki empati kepedulian terhadap guru anaknya, memiliki kepedulian kepada guru-guru anaknya. Yang kedua, dia harus memiliki guru-guru yang ia perhatikan. Setiap ada guru di kampung, setiap ada guru dimanapun, maka orang tua ini memperhatikan, mengakrabi, mengawani, memenderi segala macam. Kalau ada misalnya kelebihan harta tadi membantu lawan gurunya, maka insya Allah tidak sedikit orang-orang yang jadi guru di Darussalam itu tidak berlatar ayahnya guru. Tidak sedikit guru-guru Darussalam itu abahnya berlatarkan guru. Cuman tadi kan ada guru juga apa sih deh. Nah, tetapi karena orang tua mereka adalah peduli terhadap ulama, peduli terhadap guru-guru ngaji anaknya, maka insya Allah anaknya menjadi anak yang solehah beratan. Nah mudah-mudahan anak dia menjadi anak yang soleh beratan. Mudah-mudahan majelis ini berkembang terus. Dan mudah-mudahan majlis ini menjadi tumpahan rahmat Allah di kampung sini Barataan. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Ulun minta ampun maaf lawan pian Barataan. Nah, kalau ada kata-kata nang salah, nang hilap berkenaan nang tadi Pak Ustadz Kamarudin MTQ tadi, insyaallah ulun sebarakan anunya berusurnya. Karena anak guru Amin 2 ikung ada sekolah kayak ulun, yang satu kemarin itu 4 tahfiz 100 hadis bersanad, sekarang 4 lagi udah 4, tapi nasi ikungnya yang satu sekolah sudah ke Raha di Amuntai, pondok pesantren tertua di Kalimantan Selatan, ada di Raha dulu daripada Darussalam. Dan mudah-mudahan insya Allah ke depannya kampung kita menjadi kampung berkah berata. Nah itu aja yang bisa ulun sampaikan. Ulun minta ampun maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في بيت الأكمل مكان مقدس عظيم، نتلقي العلم من قرآن